Halo, perkenalkan, nama saya Jamie, manajer dari Aquatic Plant Center Indonesia. Di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk penyusunan substrat yang baik dan benar, penyusunan hardscape, dan juga equipment. Nah, di video kali ini, kami ingin menjelaskan sedikit tentang planting tanamannya. Jadi, kenapa dinamakan The Serpent? Karena The Serpent ini kalau kita lihat dari bentuk hardscape-nya itu menyerupai kepala ular. Jadi akhirnya kita namakan The Serpent. Jadi The Serpent ini adalah konsep riparium. Riparium itu diambil dari kata ripa atau river, yaitu sungai, dan arium, yaitu wadah atau ruangan. Jadi riparium itu kita mereplikasi ekosistem tertutup dalam akuarium yang menyerupai sungai. Biasanya riparium itu dibuat dengan level air yang hanya 3/4 penuh atau 70-75% dari akuarium, karena kita juga ingin mengekspos tanaman yang timbul ke permukaan. Jadi seperti natural alami seperti di sungai. Nah, untuk tanamannya sendiri di sini kita pakai tanaman-tanaman yang berukuran besar. Jadi kalau kata di film ini Clash of the Titans. Tanaman-tanaman berukuran jumbo yang ada kita produksi di APC Indonesia, kita pakai di sini. Ada sekitar 8 jenis tanaman yang ukurannya besar, kita padukan untuk di akuarium 90 cm ini. Kenapa di sini kita pakai tanaman-tanaman yang berukuran jumbo atau besar? Tujuannya sih sebenarnya untuk memberikan sebuah ide yang lebih fresh lah untuk penggemar aquascape, penggemar hobi ini, bahwa aquascape itu tidak terbatas atau akuarium itu tidak terbatas dengan ukuran tanaman yang mini saja, yang kecil-kecil saja, tapi kita juga bisa pakai tanaman-tanaman berukuran besar, kita padukan sehingga untuk membuat suatu karya yang bagus. Dan yang paling penting ekosistemnya yang terbentuk itu di dalam akuarium terbentuk dengan baik. Nah, untuk yang pertama itu kita pakai tanaman dari genus Echinodorus atau melati air. Di sini kalau bisa dilihat di sebelah kiri kita ada pakai 2 jenis. Yang di belakang coraknya lebih kuat, coraknya warna coklat, itu namanya coklat marble. Yang di depannya itu Echinodorus yellow sun. Next, di bagian sebelah depannya setelah Echinodorus itu kita ada pakai dari genus Microsorium. Microsorium itu kalau bahasa Indonesianya kadaka ya, atau pakis air. Di sini kita pakai yang giant juga. Jadi dari Microsorium theropus itu ada beberapa jenis yang bisa menjadi sangat besar, yaitu giant. Lalu di depannya ada dari genus Bucephalandra. Bucephalandra tanaman endemik Kalimantan. Kita ada pakai 2 jenis di sebelah kiri ini. Yang bagian depan itu namanya Bucephalandra green jade. Yang di belakang yang besar-besar daunnya bulat itu namanya Bucephalandra zeppelin. Lalu di bagian kayu sebelah sini kita ada tempel Bucephalandra kishi kalau bahasa ilmiahnya. Trade name-nya itu skeleton king atau dark Achilles. Kenapa kita tempelnya di atas? Karena sebetulnya Bucephalandra kishi ini bukan true aquatic plants atau tanaman air sejati. Jadi dia tetap butuh udara atau dekat ke permukaan air untuk bisa survive. Next, di bagian belakang sebelah tengah
itu kita ada pakai namanya Nymphea rubra. Jadi Nymphea rubra ini adalah sejenis teratai. Dia berwarna merah, punya corak seperti kulit macan ya. Nah, untuk di depan untuk tanaman karpetnya kita memperkenalkan salah satu jenis baru tanaman endemik dari Sulawesi juga, true aquatic plants. Namanya itu Nymphoides limnocarus. Jadi dia masuknya memang dari genus teratai juga, tapi karena ukurannya kecil kita bisa aplikasikan sebagai foreground atau karpet. Nah, kita ke bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini itu kita pakai semua dari genus Anubias. Jadi Anubias ini memang salah satu tanaman paling populer untuk aquascape. Cuman di sini kita mau mengangkat jenis-jenis yang sebetulnya udah lama ada di pasaran, tapi tidak sepopuler jenis-jenis lainnya. Yang pertama ini yang di kayu, nempel di kayu itu ada namanya Anubias congensis, atau trade name-nya lebih dikenal dengan Anubias abzeli. Di belakangnya itu ada yang bentuk daunnya seperti anak panah, ini disebutnya Anubias hastifolia atau gracilis. Lalu yang paling besar di belakang yang daunnya terekspos keluar permukaan air itu namanya Anubias lanceolata Broad. Pindah ke depan, di bagian depan ini ada Anubias heterophylla, dan juga untuk detailing kita pakai Anubias petit. Jadi kita selipin di antara batu dan kayu hardscape. Dari segi equipment seperti yang sudah dijelaskan di video part 1, kita ada pakai lampu. Nah, di sini kita jarak lampu sampai permukaan airnya kita adjust supaya lebih tinggi ya, karena ditakutkan kalau terlalu dekat ke lampu ada beberapa bagian tanaman yang ke expose di luar air itu burn atau kebakar. Jadi kita adjust, kita tinggikan. Filter kita pakai kanister. Di belakang juga ada skimmer untuk muterin arusnya. Jadi semua area itu ke cover sama flow-nya air, jadi nggak ada dead spot. Kita CO2 juga pakai, cuman CO2-nya di sini kita pakai low aja, sekitar 0,5 sampai 1 bps. Untuk pasirnya sendiri kita memang ambil pasir ini dari sungai sekitar farm kita. Jadi maksudnya kita pengen untuk bisa sealami mungkin. Untuk kayu kita pakai kayu santigi. Batu itu kita pakai batu seriu untuk hardscape-nya.
sebelum di planting, jadi akuarium ini, tank ini udah kita cycling atau proses inisiasi ya selama 2 minggu. Jadi posisinya belum ada tanaman, air kita isi, filter itu nyala, CO2 mati, lampu mati. Jadi fungsinya itu kita untuk menumbuhkan koloni bakteri baik dan bakteri nitrifikasi. Jadi itu yang bikin tank aquascape kalian cepet bening. Untuk pengisian fauna atau ikan, entah itu keong, udang, itu biasanya kita 1 minggu setelah planting. Jadi kita pengen akar si tanaman itu udah bisa attach dengan baik, growing well dulu, baru kita isi ikan atau fauna. Karena untuk beberapa tanaman, khususnya jenis-jenis yang kecil seperti Nymphoides limnocarus di sini, takutnya dia kena ikan atau kena udang, kena keong, dia bisa terbang. Jadi kita pengen akarnya attach dulu dengan baik. Juga kita pengen semua residu selama kita planting, yaitu kan kita kalau planting nanem kita pakai lem atau apa itu kita pengen semuanya kebuang dulu. Jadi semuanya filter dengan baik, airnya pun lebih bagus. Ya di sini terakhir kita ingin menyampaikan bahwa dunia aquascape itu dan industri aquatic plants atau tanaman air secara general, secara umum itu sangat menarik, sangat luas, sangat unik juga. Jadi banyak space untuk kita bisa explore gitu. Jangan terlalu terpaku sama satu style atau satu aturan. Begitupun juga dengan aquascape atau akuarium lah pada umumnya. Kalian kan menjalankan ini sebagai hobi, jadi take it easy aja, enjoy the process gitu kan. Dari situ kita bisa banyak belajar dari mungkin akuarium yang kurang bagus, kita bisa pelajari lagi kenapa, next kita bikin lagi aquascape, kita bikin akuarium lagi, tidak melakukan kesalahan yang sama. Ataupun juga untuk aturan-aturan, misalnya oh kalau bikin style ini nggak boleh ini, bikin style itu nggak boleh gitu. Namanya maksudnya kita pemula baru masuk ke hobi ini, yang penting coba dulu aja gitu loh. Coba dulu, kita explore dulu, oh kayaknya ini bagusnya gini, ini bagusnya gini. Baru sambil prosesnya kita pelajari lagi kenapa-kenapanya gitu. Terima kasih sahabat APC udah nonton video dari kami. Semoga sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Stay at home aja and escape on. Thank you.